Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Ummahati fillah, a'azzakunallah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah, Rabbul Izzati wal Jalalah. Salawat serta salam teriring dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ummahati fillah, a'azzakunallah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan langsung masuk ke dalam materi Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Tentu dalam perjalanan kita menuntut ilmu bahasa akan ada yang namanya i'rabul jumlah, yaitu susunan kalimat di mana kumpulan-kumpulan kata menjadi sebuah kalimat dan kalimat akan terikat ya dengan yang namanya susunan. Kalimat akan terikat dengan yang namanya susunan apabila susunannya tidak tahu atau tidak sesuai dengan kaidah, maka tidak dikatakan menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Di dalam bahasa Indonesia ada istilah kalimat sempurna. Seperti Muhammad pergi ke pasar. Ya. Kalimat yang tidak sempurna, Muhammad atau pergi Muhammad ke, ya, tidak ada kata setelahnya. Atau terbalik, pergi ke pasar Muhammad, ya, tidak menjadi kalimat yang sempurna. Begitu pula bahasa Arab pun demikian. Ada kalimat yang sesuai dengan kaidah, di mana kaidah itu yang sudah kita pelajari dan akan terus kita pelajari selama kita melihat kalimat-kalimat bahasa Arab. Susunan apa itu namanya? Mubtada wa khabar. Kalimat pemberitahuan. Karena semua kalimat itu adalah informasi, umahat. Semua yang kita ucapkan adalah sebuah informasi yang tanpa kita sadari. Muhammad pergi ke pasar, mubtada khobar. Ya, ini mobil milik pimpinan, mubtada khobar. Mobil ini milik pimpinan, mubtada khobar. Ya, rumahku, surgaku, mubtada khobar. Ya. Ataupun contoh di dalam ayat Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu, Esa. Juga mubtada khobar, pemberitahuan. Hanya saja pemberitahuannya bentuknya berbeda-beda. Ada yang kemasukan dengan mudhaf wa mudhafun ilaih. Seperti contoh pada kalimat pertama, hadhihi sayyaratul mudiri. Di mana kita semua sudah tahu rumusnya dari mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya, yang artinya ini mobil milik pimpinan.
di mana susunan ini terdiri dari mubtada khobar yang ditambahi mudhof wa mudhofun ilaih. Secara umum kita sampaikan demikian agar mudah untuk dipahami. Ya. Ada pula susunan lain dikatakan kepemilikan tapi bukan mudhof wa mudhofun ilaih. Susunannya tetap mubtada khobar, hanya saja dengan tambahan i'rabul kalimah. Ya, bentuk kata kemasukan yang namanya apa ummahat? Li. Li itu bagian dari apa? Huruf jar, Ustaz. Ya, huruf jar mumtaz, masya Allah. Ya, harus diingat. Kita akan terus mengingat itu ummahat dan kita terus membahas itu pastinya. Mubtada khobar, ada huruf jar, ada mudhof wa mudhofun ilaih. Itu pondasi. Nanti di pelajaran berikutnya, di kelas berikutnya, ada lagi mubtada khobar dengan susunan yang bertingkat. Ada lagi tambahan ini, susunan ini, tambahan susunan itu, tambahan kata ini, tambahan kata itu. Nah, itu akan terus kita pahami dan kumpulan-kumpulan kalimat-kalimat yang sudah bertumpuk-tumpuk itu, ya, apabila semakin tinggi pembahasannya, kalimatnya semakin rumit, maka jadilah sastra. Ya, bahasa sastra. Di atasnya bahasa sastra, ya ada yang namanya bahasa Al-Qur'an. Ya, bahasa Al-Qur'an. Nah, kalau kita bicara bahasa Al-Qur'an, sudah tidak bisa kita pungkiri ya, bahasanya tinggi sekali, Mahat. Ya, para ulama, para ahli tafsir, sekelas Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam At-Tabari yang menafsirkan Al-Quran, itu satu Al-Quran hanya satu buku, tapi tafsirannya bisa berjilid-jilid. Itu pun masih ada lagi yang mungkin kita belum telusuri, para ulama belum telusuri. Ya, ada faedah-faedah lain mungkin selain tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan hal tersebut. Ya, jadi sangat luas sekali yang namanya ilmu Allah, kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kembali kepada materi kita ya di pelajaran yang ke-8 ya. Kalau ada yang masih ingat sampai di halaman 43 pada poin yang keberapa nih Ummahat? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat Ummahat? Kalau tidak salah di halaman 43 ya. Bagian 2 kita sudah selesai belum ya, Ummahat? Belum, Ustaz. Belum ya. Terakhir nomor berapa? Baru sampai percakapan, Ustaz. Oh, baru sampai Apa percakapan. tuh? Iya, Hah? iya. Bagian satunya belum. Oh, bagian satunya belum. Iya, baik. Bila demikian, apabila bagian satunya belum, kita bahas bagian 1 di halaman 42, tamarinu, latihan-latihan. Nah, bagian 1 ini adalah jawabannya ada di kalimat-kalimat yang dibuat oleh penulis di bagian atas. Di sini ada beberapa kalimat. Ya, Anda bacakan dulu ya. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Ya, sampai bawah itu adalah kalimat-kalimat atau mungkin kita bicara tentang bukan percakapan ya, kisah ya, cerita tentang seorang tajir dan seorang tabib. Ya, seorang tabib, seorang tajir namanya Mahmud, seorang tabib namanya Sa'id. Ya, ini kalau tidak salah sudah kita bahas. Nah, untuk menguatkan apakah kita sudah paham atau belum dari kalimat-kalimat ini, maka muallif rahimahullah penulis dalam hal ini Dr. Abdurrahim
menjelaskan dan memaparkan pertanyaan. Ya, pertanyaan ya berkaitan dengan kalimat-kalimat tersebut, kisah tersebut. Kita lihat ya, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pada bagian nomor yang pertama, man hadzal rajulu wa man dzalika rajulu. Apa nih artinya ummahat? Ada yang tahu? Man hadzal rajul wa man dzalika rajul. Artinya apa ya ummahat? Siapa laki-laki dewasa ini dan siapa laki-laki dewasa itu? Mumtaz, Masya Allah. Siapa laki-laki dewasa ini dan siapa laki-laki dewasa itu? Apa jawaban yang tepat ummahat sesuai dengan teks? Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Masya Allah. Ya, kita jawab sama-sama saja ya. Sama-sama, tidak perlu menunjuk ya. Bagi ummahat yang mau menjawab, nyalakan mic-nya. Sama-sama kita bahas ya. Kita jawab. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Siapa laki-laki ini dan siapa laki-laki itu? Laki-laki dewasa ini adalah tajir. Ya. Dan laki-laki dewasa itu namanya tabib. Tabib itu apa? Profesi apa, ummahat? Dokter. Dokter. Ya, sahih. Berikutnya rakam isnan. Masmut tajiri. Nah, ini harokatnya masmut tajiri. Ya. Ismut tajiri. Ya, di sini ada kata ismut tajiri, masmut tajiri. Siapa nama pedagang? Apa jawaban yang tepat ya, ummahat? Ismut tajiri Ismut tajiri Mahmudun. Mahmudun, mumtaz, Masya Allah. Nama pedagang ini ya namanya Mahmud ya. Kalau kita lihat dagang yang kayak namanya saudagar ya. Saudagar ini namanya Mahmud, pengusaha ya. Masmud tabibi rakam salasa. Siapa nama dokter? Kira-kira namanya siapa, Umar? Ismut Ismut tabibin Sa'idun. Masya Allah. Ya, jangan dijawabnya pakai wah. Ngikutin yang ada di kalimat. Ismut Ya. berarti. Ismut tabibi sa'idun. Nah, kalau kita lihat ismut tabibi sa'idun itu adalah susunan apa? Susunan mubtada khobar. Ya. Di mana di dalam mubtada khobar ada yang namanya mudhaf wa mudhafun ilaih. Ismut tabibi adalah mudhaf wa mudhafun ilaih. Jadi cara memahami susunannya begini, ummahat. Ana tuliskan yang mau murojaah ya. Ya, bagi yang sudah paham mohon bersabar, bagi yang belum ini sebagai pengingat ya, ismut tabibi Sa'idun misalkan namanya. Sa'idun. Nah, ismut tabibi itu adalah susunan mubtada. Khobarnya adalah Sa'idun. Di dalam mubtada ada yang namanya susunan apa? Mudhafun. Dan mudhafun ilaihi. Seperti ini nanti penjelasannya ummahat disebut dengan i'rabul jumlah. Ya, menjelaskan susunan kalimat. Ini susunan kalimatnya apa ya? Tujuannya apa? Biar tahu mudhaf wa mudhafun ilaih ada mubtada khobar. Tujuannya agar kita bisa tahu yang namanya harokat. Kok bisa harokat akhirnya ismut tabibi? Oh, karena dia ini rumusnya. Ya, kenapa dia kok harokatnya begini? Dun sa'idun karena dia khobar. Ya. Jadi itu manfaat kita belajar susunan kalimat dalam bahasa Arab. Nah, apalagi kalau gundul. Kan mungkin pernah lihat ya ada kitab gundul, kitab kuning. Kenapa kitab kuning namanya, ummahat? Karena kitabnya berwarna
Kuning. Berwarna kuning, betul. Zaman dulu kan pakainya kitabnya kuning. Kertasnya kertas kuning, Umah. Iya. Bahkan yang namanya kertas recycle itu ya baru-baru ini ternyata. Ya, dulu warnanya kuning. Ya, disebut dengan kitab kuning. Kitab gundul itu nggak ada harokatnya. Lah, gimana cara mengharokatinya? Caranya adalah dengan memahami susunan kalimat. Mumtaz. Ya, Masya Allah. Selanjutnya kita bahas ya, Ummahat. Rakam arba'ah. Min aina sayyaratut tabibi. Dari mana mobil milik dokter? Dari mana ya kira-kira, Ummahat? Hah? Ayo, jawab silakan. Tabibi Saya minal yabani. Tobibi minal yabani. Mumtaz, Masya Allah. Sayyaratut tabibi minal Yaban. Betul. Dari Jepang. Ya, karena dokter itu tidak sekaya pedagang ya di Arab ya. Kita bicara di Arab. Kalau di Indonesia kan dokter kaya-kaya ya, umat ya. Ya. Kalau di Arab yang kaya itu tajir. Makanya lihat di Rakam Hamsa. Min aina sayyaratut tajiri. Dari mana mobil pedagang? Dari mana umat asalnya? As-sayyaratu tajiri minal Amerika. Oh, min Amrika. Amerika. Mumtaz ya. Sayyaratut tajiri min Amrika. Dari Amerika. Ya. Ya, mahal ya. Namanya tajir. Rakam sita. Aina baitut tajiri. Baitut tajiri. Apa itu baitut tajiri artinya? Rumah pedagang. Rumah pedagang. Di mana tuh rumah Rumah pedagang ya, Umar? pedagang. Baitut tajiri apa nih jawabannya yang tepat? Tajiri amamal masjid. Masya Allah, mumtaz. Baitut tajiri amamal masjidi. Apa tuh artinya amamal masjidi? Di depan ya, di depan masjid. Rumah Betul, pedagang. Masya Allah. Rumah pedagang di Di depan masjid. depan masjid. Ya, jadi mudah ya untuk ke masjid. Amama itu artinya di depan. Dan amama adalah saudaranya huruf jar. Ya, namanya saudara bukan asli ya. Bukan benar-benar huruf jar, bukan. Tapi hanya saudara saja. Ya. Ketika ketemu amama, maka setelahnya kosakatanya harus sama dengan huruf jar. Harokatnya menjadi apa? Kasroh. Kasroh. Mumtaz. Ya, Masya Allah. Berikutnya, aina baitut tabibi. Di mana rumahnya siapa ini? Tabib. Baitut tabibi. Madrasati. Baitut tabibi madrasati. Masya Allah. Baitut tabibi khalfal madrasati. Artinya apa tuh, Mahat? Rumahnya dokter itu di belakang sekolah. Di belakang sekolah. Khalfa artinya di belakang. Amama di depan. Nah, Ummahat kalau telusuri ya, di sini amama harokatnya fathah terakhir. Khalfa harokatnya juga fathah terakhir. Nah, ciri-ciri saudaranya huruf jar itu harokat akhirnya fathah. Ya. Nah, saudaranya huruf jar ini namanya, catat ya. Kita sudah pernah belajar kalau nggak salah. Az-zarfu. Dzaraf namanya. Bahasa kitanya dzaraf. Jadi Ummahat, kalau di buku catatan, tulis jenis susunan kalimat dan jenis-jenis kosakata. Jenis-jenis kosakata, i'rabul kalimah ada namanya dzaraf, huruf jar, isim isyarah. Jadi dikumpulin tuh data-datanya Ummahat. Ya.
Yang paling banyak itu jenis bentuk-bentuk kosakata, ada banyak di dalam bahasa Arab. Nah, salah satunya yang kita masukkan di sini adalah dzaraf. Amama, khalfa. Apakah hanya 2? Ada banyak ummahat, lebih banyak daripada huruf jar. Ya. Di antara yang sering kita gunakan ada dzaraf namanya ba'da dan qabla. Pernah dengar ya? Ba'da zuhur. Ya nanti janjiannya ba'da zuhur aja ya. Ba'da zuhur. Sudah pakai ba'da tuh. Ya, ada namanya sholat ba'diyah zuhur. Ada namanya ba'diyah subuh. Nggak ada ya, ummahat. Ba'diyah subuh nggak ada. Adanya apa? Ba'diyah, qobliyah subuh. Iya. Ya. Secara nggak langsung kita sebenarnya udah tahu, ummahat. Oh, qobliyah, ba'diyah itu diambil dari kata ba'da dan qobla. Ya. Ba'da dan qobla adalah bagian dari dzaraf. Bagian dari apa, ummahat? Dzaraf. Dzaraf. Mumtaz, Masya Allah. Ya. Dalam ayat Al-Quran ada banyak, dalam hadis juga ada, dalam doa juga ada, ya. Dzaraf itu digunakan. Ya, baik. Hal min su'alin, ada yang ingin ditanyakan, ummahat? Ini soal Ustaz, Naam, tafadhali, silakan. kalau profesi juga termasuk itu ya Ustaz, jadinya apa tuh i'rabul kalimah ya? Betul. Iya. Ya. I'rabul kalimah. Ya, afwan. Ya. Nama orang, profesi, ya. Terus apalagi benda-benda, semua i'rabul kalimah. Nah, nama-nama i'rabul kalimah itu nanti akan didetailkan nanti, ya. Ada tahapannya. Ini sesuai dengan kalimat-kalimat yang dipelajari materi di pelajaran Durusul Lughah, insyaallah. Nah, di antaranya dzaraf itu i'rabul kalimah. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ummahat pada bagian 2 nih. Ya. Bagian 2 ada perintah iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Ya, ummahat cukup harokati, baca yang sahih apa bacaannya lalu diharokati. Kita baca bersama-sama ummahat. Pada kalimat yang pertama, wahid, itsnan, tsalasa. Hadza Waladu. Khalidun Wadzalika waladu Muhammadun. Naam. Ya, Masya Allah. Cara membaca ketika ada kata tunjuk, isim isyarah, ya, maka bertemu dengan alif lam, maka dibacanya langsung menyambung. Bukan hadza waladu, tapi hadzal. Itu ada di pelajaran tahsin loh, Maha tajwid. Ya. Mat tabi'i bertemu dengan alif lam. Mat tabi'inya hilang. Ya. Ada misalkan waqalul hamdulillah. Harusnya kan waqalu alhamdulillah. Karena ketemu alif lam jadi nyambung. Masya Allah. Nah, itu bukan hukum tajwid, itu hukum bahasa. Tata cara baca bahasa Arab begitu. Ya. Jadi langsung bersambung hadzal waladu Khalidun. Harokatnya harus jelas. Harokat akhirnya dibaca jelas ya. Wadzalikal waladu Muhammadun. Ya. Jadi itu yang sahih. Silakan diharokati, kita terjemahkan ummahat. Apa ini terjemahannya ya ummahat? Hadzal waladu Khalidun. Anak kecil itu Khalid dan anak itu
Kecil itu Muhammad. Iya. Namanya aja hadza ummahat. Kenapa? Oh, ini. Artinya itu. Iya. Ih, Jadi Ya. Ya. Ini anak ini anak ini Anak ini betul. adalah Khalid Khalid. dan anak itu Dan Muhammad. anak itu Masya Muhammad. Allah, mumtaz ya. Hadzal waladu Khalidun ya. Nah, ini adalah susunan mubtada khobar. Nah, yang mana mubtadanya? Ini namanya mubtada ummahat. Mubtadanya ada 2 kosakata. Nah, jadi mubtada itu nggak harus 1 kosakata ya, bisa 2, bisa 3. Dalam Al-Quran ada yang kosakatanya mubtada itu 10 kosakata. Ada. Ya. Nah, khobarnya adalah Khalidun. Ya, kalau kita artikan aja udah jelas. Anak ini namanya Khalid. Khobarnya si Khalid nih. Yang informasinya seperti itu. Jadi semua kosakata, jujur ya, kita sampaikan di sini ummahat. Semua kalimat bahasa Arab yang diawali dengan kata benda atau isim pasti susunannya mubtada khobar. Ulang Ya. Ustaz. Ya, Ana ulangi ya. Semua Semua kalimat bahasa Arab yang diawali dengan isim. Isim itu isim, diawali dengan isim. Isim itu bisa kata benda, profesi, nama orang, kata tunjuk, ya. Nah, itu disebut dengan isim. Dalam kurung, Ana tambahi di sini. Dalam kurung selain kata kerja. Selain kata kerja. Maka pasti susunan mubtada dan khobar. Ya. Kan di dalam bahasa Indonesia ini agak sedikit berbeda ya. Dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab beda dalam susunan kalimat nih. Misalkan kalau di dalam bahasa Arab kan kalau ada kata kerjanya di depan ummahat. Ya. Misalkan Muhammad pergi ke pasar, kan ini kata kerjanya pada kata kedua ya. Muhammad pergi. Nah, perginya nih kata kedua. Tapi kalau dalam bahasa Arab perginya di depan. Pergi Muhammad ke pasar. Nah, kalau ada kata kerjanya di depan, nah, hangus tuh, bukan susunan mubtada khobar lagi. Udah lain cerita. Ya, pembahasannya beda lagi. Iya, ya. Jadi di sini kata kerjanya jangan sampai ada di depan. Kalau kata kerjanya ada di depan, namanya bukan susunan mubtada khobar lagi. Ya, berbeda. Ya. Semua kata benda ya isim yang ada di depan ya kalimat itu pasti dia adalah susunan mubtada khobar. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Nah, kita lanjutkan ummahat. Rakam isnan. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid, isnan, salasa. hazal rajulu mudarrisun Wa dzalika Dzalika rajulun muhandisun. muhandisun. Nah, muhandisun. Nah, tanwin ya. Karena nggak ada alif lamnya. Muhandisun. Mumtaz. Apa nih artinya ya ummahat? Laki-laki ini seorang guru dan laki-laki itu seorang insinyur. Masya Allah. Laki-laki ini seorang guru dan laki-laki itu seorang insinyur. Masya Allah. Ya, sahih ummahat. Ya. Berikutnya ummahat silakan rakam salasa. Wahid, isnan, salasa.
Hadal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun. Timun. Paham? Ya, Masya Allah. Hadzal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun. Apa ya artinya, Ma? Ini Buku ini baru. ini buku baru dan itu buku lama. yang lama. Mumtaz. Ya. Buku ini baru atau ini buku baru dan itu buku Lama. lama. Qadim. Ya. Qadim itu bukan tempat tentara ya, bukan Ummahat. Ya. Lama. Artinya lama ya, qadim. Ya. Sahih, mumtaz ya. Rakam 4. Wahid, itsnan, salasa. Hadhihi sayyaratu Li Ali. li ini Watil Fatilka li Khalidin. Khalidin. Mumtaz, Masya Allah. Hadhihi sayyaratu li aliyin. Li alimin. Li aliyin. Watilka li Khalidin. Perhatikan di sini Ummahat. Ini adalah susunan mubtada khobar. Hadhihi sayyara adalah mubtada. Li aliyin adalah khobar. Makanya sayyarahnya pakai alif lam. Ya. Jadi kita harus memperhatikan mana yang pakai alif lam ya, mana yang tidak pakai alif lam. Ya. Nah, ini kenapa pakai alif lam? Karena dia mubtada, tidak ada susunan yang namanya mudhaf wa mudhafun ilaih. Tidak ada. Kan gini kalau mudhaf wa mudhafun ilaih, depannya nggak pakai alif lam. Ya. Li aliyin. Artinya apa di sini? Mobil ini miliknya. Miliknya Ali dan mobil itu miliknya Khalid. Milik Khalid. Mumtaz. Masya Allah. Ya. Sahih. Ahsantunna. Ummahat. Kita lanjutkan rakam hamsah. Wahid, itsnan, salasa. Hazal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Masya Allah. Masya Allah. Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Apa ya artinya, Ma? Pintu ini. Pintu ini terbuka dan pintu itu tertutup. Iya, jangan sampai tertukar ya, Ummahat. Maftuhun artinya terbuka. Mughlaqun tertutup. Mughlaqun tertutup atau tutup ya. Ya. Ini teruntuk yang punya toko, Ummahat, warung. Ya, biasanya kan ada tulisannya ya buka, tutup ya. Pakai bahasa Arab sesekali. Meskipun bawahnya pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Untuk latihan. Ya. Syiar Islam juga kan. Maftuh, buka. Open. Ya. Muglak, close, ya, tutup ya. Nah, itu diaplikasikan. Ada jamaah kita juga yang punya toko ditulis begitu ya. Bagus ya. Jadi ini syiar Islam juga ya. Baik. Selanjutnya Ummahat rakam 6 wahid itsnan salasa. Lima Hazi sa'atu iya sini. Masya Allah. Liman hadhihi sa'atu hiya li Abbasin. Apa artinya? Milik siapa jam ini? Dia milik Abbas. Milik Abbas. Nah, hiya li Abbasin. Hiya adalah domir. Ya, isim domir namanya. Domir itu kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Arab tidak harus kepada makhluk hidup. Benda mati juga bisa. Di antaranya ini sa'ah, jam. Milik siapa jam ini? Karena nanti ada pemborosan kalimat hadhihi sa'ah li Abbasin, disingkatlah. Diganti dengan kata ganti hiya. Kenapa harus hiya? Karena hiya itu mu'annas. Mu'annas. Apa itu mu'annas? Untuk perempuan. Ditandai tak marbuto di akhir.
Lihat aja hadhihi aja untuk muannats. Ya, ada Iya. tak marbutah. Sa'atu. Ya. Nah, beda kalau umpama kita tulis liman hadzal kitabu. Nah, milik siapa buku ini? Maka jawabannya huwa li Abbasi. Huwa, pakainya huwa karena untuk muzakkar. Muzakkar. Iya. Fahimtunna ummahat? Fahim, insyaallah. Fahimna insyaallah. Kita coba menelaah pelan-pelan ya bagi yang proses ya loading agak lama, kita pelan-pelan saja ya ummahat. Kita lanjutkan pada rakam sab'ah. Wahid, itsnan, tsalatsa. Ahadal baitu lit-tabibi la walil mudarrisi. Nah, perhatikan panjang pendeknya ya. Ahadzal baitu lit bukan lit tobibi. Ya, lit tobibi. Nah, toknya pendek ya. Lit tobibi. La huwa lil mudarrisi. Apa arti ummahat? Apakah rumah ini milik dokter? Bukan. Dia milik guru. Walil mudarrisi. La itu artinya tidak. Tidak milik guru. Nah, rumah itu milik guru. Nah, di sini lihat ummahat, ada domir huwa. Nah, huwa itu untuk muzakkar karena al-baitu tidak ada tak marbu. Tak marbutoh. Tak marbuto tuh yang bulat ya. Kalau yang taknya lebar namanya tak maftuha. Betul. Ya, kita harus bedakan. Ya, ummahat nanti catat lagi yang namanya isim domir. Ya, ismu ad-domir. Ya. Isim domir itu ummahat sudah pernah saya kirimkan belum ya di grup tentang urutan isim domir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Belum. Oh, belum. Belum Ustaz. Belum ya. Nanti ya insya Allah kita coba kirimkan di grup ya. Itu penting ummahat menjadi acuan ya. Jenis-jenis domir itu sesuai dengan urutan. Ummahat nanti akan bukan menghafal ya, setidaknya memahami ya, memahami syukur-syukur kalau dihafal. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya, kalau bahasa kita ya kata ganti. Dia laki-laki, dia dua orang laki-laki, mereka para lelaki, gitu ya kalau diartikan. Ya, dia perempuan, dia dua orang perempuan, mereka para perempuan, kamu laki-laki, kamu dua orang laki-laki, kalian laki-laki. Nah, itu beda-beda bahasa Arab, beda dengan bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia itu minim sekali. Mau kamu kan buat satu orang. Kalau lebih dari satu orang namanya kalian, udah itu aja kan. Mau laki-laki mau perempuan ya kalian juga. Ya. Bahasa Arab beda lagi. Dua orang beda, lebih dari dua orang beda, untuk laki-laki beda, untuk perempuan beda. Waduh. Banyak ya. Nah, ini mudah-mudahan ya, jadi motivasi bukan pesimis. Waduh. Kayaknya mumet nih kepala ya. Jangan dibuat pusing ya. Kalau belajar semuanya baru pusing. Ya, ini kan kita belajarnya bertahap ya. Nah, kita lanjutkan ummahat. Berikutnya pada rakam samaniyah. Wahid, itsnan, tsalatsa. Hadhihi darajati. Silakan ummahat ya. Hanya sendiri nih. Coba wahid, itsnan, tsalatsa. Hadhihi Darajatu libil muadzini. Na'am. Masya Allah. Perhatikan ya ummahat.
Kalau tidak ada yang membuat kosakata tersebut kasroh, harokatnya kasroh, jangan dibaca kasroh. Ya, darajati, nggak boleh darajati. Dari mana dia? Ya. Nah, apakah ketemu dengan huruf jar? Enggak. Maka hukum kosakata bahasa Arab, hukum asalnya harokatnya dhammah ummahat. Ya, hukum aslinya tuh dhammah. Ahadhihi darajatu. Kalau bingung, ini apa ya harokatnya darajata, darajati apa darajatu? Sudah main amannya apa? Dhammah harokatnya. Ya. Kecuali kalau kemasukan yang lain seperti kata ibnun nih, libnil muadzini. Kenapa libni? Kenapa ni? Karena ada li. Aslinya kan ibnu. Ibnun aslinya. Libnil muadzini. Naam. Apa artinya umat? Ahadhi darajatu libnil muadzini. Naam. Apakah Ini milik putra muazin Apa? Daraja apa? darajah sepeda? Itu yang rodanya ada 2. beda. Iya, sepeda. Masya Allah. Ya, darajah artinya sepeda. Apakah sepeda ini milik Milik Anaknya Muazini. anak Milik laki-lakinya Muazin. muadzin? Jangan sampai lupa anak laki-laki di sini loh, ibni. Ya. Kalau anak perempuan binti. Pernah dengar ya? Li binti. Nah, kalau di Batu Nisan ada ya binti. Ya kan? Atau ketika ingin menikah ya, Fatimah binti Muhammad. Nah, binti itu anak perempuan, anak kandung. Nah, kalau ibni anak kandung laki-laki. Ya. Naam, iya. Ya. Ternyata itu sepedanya anaknya muadzin. Ya. Mumtaz. Berikutnya rakam tis'ah. Wahid, itsnan, thalatha. Man hadzal waladu Huwa qalibun minal Iraqi. Iroki. Mumtaz, Masya Allah. Hati-hati dalam membaca kata tolibun ya. Di sini bacanya toknya panjang. qalibun. Libun. Betul. Bukan tolibun. Atau tolibun. Salah itu. Yang panjang yang mana, yang pendek yang mana. Yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin. Ya. Nah, hati-hati kata tolibun itu. Orang Indonesia terutama ya, banyak yang salah pada kata ini. Tolibun yang betul, bukan tolibun. Itu dari angkatan yang pertama ya, bahasa khusus bahasa Arab, pasti ya salahnya di situ ya. Nah, artinya apa nih ummahat? Man hadzal waladu huwa talibun minal Iraqi. Siapakah anak Laki-laki ini dia seorang pelajar pelajar dari dari Irak. Irak. Irak tuh dari di mana ummahat Irak? Ada yang tahu? Timur Tengah. Timur Tengah. Timur Tengah. Apa yang terbesit di dalam hati umat ketika ada nama Irak ya? Irak itu tempat apa? Yang umat Irak. Saddam Hussein. Saddam Hussein, betul. Betul, nggak apa-apa, politik ya. Saddam Hussein di situ ya, dijajah Amerika gitu ya, Irak. Ya. Nah, apa namanya, presidennya dihukum mati ya, Saddam Hussein ya. Mungkin kita kan taunya itu. Ternyata Irak itu lebih dahsyat lagi kalau kita ketahui. Tempat lahirnya Nabi Ibrahim, Muhammad. Ya. Irak Nabi Ibrahim itu bukan dari Palestina, dari Irak. Ya. Tempat berlabuhnya bahteranya Nabi Nuh. Ya. Awal dibuatnya itu di mana? Di Irak. Ya, bahteranya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dari Irak. Ya. Terus apalagi Nabi Lut ya.
Nabi Lut itu bukan dari Irak, perbatasan. Nabi Yunus, afwan, Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus dari Irak. Ya. Nah, para nabi itu banyak ya dari Irak. Ulama Imam Ahmad bin Hambal, pernah mendengar ya, mazhab Hambali. Iya. Nah, dari Irak, Mahat. Ya, jadi para ulama itu banyak dari Irak. Ya, keturunan Nabi Muhammad yang bersumber dari Nabi Ismail, dari Nabi Ibrahim, itu berasal dari sana, dari Irak. Babilonia, Raja Namrud, ya. Nah, dengar ya, Raja Namrud, ya, itu di mana? Di Irak. Ya, peradaban pertama itu di mana? Di Irak. Seperti itu. Ya, baik. Kita dan bahasanya orang Irak bahasa Arab. Betul. Toyib, berikutnya rekam. Nah, ini kalau di buku Durusul Lugha yang cetakan kuning itu angkanya salah ya. Iya. 10 harusnya, bukan 11. Jadi 11-nya ada 2 tuh. Ada 2. Ya, itu mungkin kesalahan cetak ya, typo ya. Kita lanjutkan nomor 10, Mas. Silakan dibaca sama-sama. Wahid itsnan tsalatsa. Adzalikal baitu jadidun la Huwa wa qadimun jiddan. Masya Allah, mumtaz. Adzalikal baitu jadidun la huwa qadimun jiddan. Apa artinya, Ummah? Apakah rumah itu baru? Tidak. Ya. Dia Rumah yang sudah sangat tua gitu ya. Jidan. Iya. La huwa itu artinya rumah yang baru. Itu qadimun lama jiddan sekali. Lama sekali maksudnya apa? Tua. Rumah tua, Ummahat. Ya, kalau di sini ada namanya kota tua. Nah, ini namanya rumah tua. Ya. Naam. Rakam ahada asyar. Wahid itsnan tsalatsa. Hazihi sayyaratu minal yabani wa tilka min Suwisaro. Suwisra. Naam. Berarti sinnya berarti ya Ustaz. Suwisara namanya, Suwisara, afwan, Suwisara. Suwisara. Ya. Hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min Suwisara. Ya. Artinya apa, Ummahat? Ini mobil dari Jepang. Dan itu mobil dari Swiss. Iya, Masya Allah. Iya, betul ya. Nggak salah, betul. Ya. Mobil ini dari Jepang. Mobil itu dari Swisara, ya. Swisara itu di mana itu? Swiss, Ummahat. Eropa. Ya, Eropa mana ya, Ummahat? Eropa Tengah ya. Swisara. Terkenal ya dengan apanya Swiss biasanya? Coklatnya. Iya, sohi. Ya, dengan coklatnya. Kalau di Saudi sendiri, ya Swissra itu terkenal dengan perbankan ya. Karena Bank Dunia itu di Swissra. Orang naruh uang ya. Orang-orang kaya di Arab Saudi itu naruh uangnya di Jenewa ya, di Swissra. Makanya ada kata Swissra di sini terkenal. Ya. Fahim tunna insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Terakhir, Ummahat. Wahid itsnan tsalatsa. Sikinu min Almania.
Mil akotu min Mm-mm. inkaltaro. Iya, wa Nah, kal mil akotu minal inkantaro. Min min, inkaltaro. ya, min inkaltaro. Ya. Artinya hadha sikinu min Almania wa tilkal mil'aqatu min inkaltaro. Mal Almania, Jerman. Pisau ini Mm-mm. dari Jerman dan sendok itu dari Mm-mm. Inggris. Dari Inggris, Inggris, Inkaltaro. Almania ya. Kita bahas ya hadha sikin, pisau ini dari Almania. Almania itu negara Eropa. Namanya apa? Jerman. Ya, ibu kotanya adalah Berlin. Orang Arab bilangnya Berlin. Berlin ya. Nah, iya, Berlin. Ya, sikin. Ya, jauh banget ya pisaunya aja dari Dari Jerman. Jerman ya. Kalau kita mah pisaunya dari Cina ya. Ya. Watil kal mil'aqatu min inkaltarra. Artinya Dan Dan mobil itu milik aku. Sendok itu Sendok itu dari Inggris. sendok Sendok. itu wah lebih jauh ini ya. Inkaltarra. Ra-nya tasdid umahan. Inkaltaro. Betul. Inkaltarra dari Inggris. Inggris. Waduh. Apa ibu kotanya Inggris? London. Iya, orang Arab bilangnya London, Londonu, Londonu, ya, ya. Lamnya fathah, ya nunnya tasdid, dalnya fathah, London, ya. Nah, ya. Fahim tunna insyaallah. Fahim insyaallah. Nah, Ustaz, boleh iya nanya? silakan. Iya silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Ini kalau nama negara meskipun ada huruf jar tetap fathah ya? Nah, betul pertanyaan yang bagus ya, Mahat. Ya, kemasukan huruf jar kan harusnya kasrah, tapi kok dia fathah ya? Swisara, Almania, Inkaltara. Nah, ada pengecualian nama-nama negara, tapi tidak semua nama-nama negara. Kenapa demikian? Karena nama negara itu adalah nama-nama A'jami. A'jami itu di luar orang Arab. Jam. A'jam itu orang asing, ya, bahasa asing. Ya, orang Arab mana tahu bahasa Arabnya Jerman gitu kan? Ya, negara Jerman, ya, ataupun negara-negara di luar Jazirah Arab gitu ya. Ya, makanya itu sebagai pengecualian nama-nama negara dan nama orang di luar Arab, Umahat. Ya, misalkan namanya Budi, ya. Kalau ditanya dari Budi apa bahasa Arabnya, Umahat? Min Budi. Kebetulan Budi harokatnya kasroh. Lah kalau diganti namanya Joko gimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Ganti nama orang nggak boleh. Orang tuanya marah nanti. Ya. Joko jadi Joki. Min Joki gitu ya. Nggak bisa. Jadi karena nama-nama di luar Arab, ya itu disesuaikan dengan semestinya aja. Almania, ya, Inkaltaro, Swisaro, Indonesia, Minal Indonesia, nggak boleh Minal Indonesi, nggak bisa. Min Malaysia, tapi ada juga yang bisa harokatnya menjadi kasrah. Nama negara apa itu? Filipina. Filipini, Minal Filipini. Jadi itu harus dimengerti, nama-nama negaranya dihafal gitu ya. Ya. Seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Insyaallah. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan Ummahat? Nah, ada tugas ya Ummahat.
Ada tugas ya untuk kita bahas di pekan depan. Tugasnya adalah ya mungkin sudah atau belum ya. Nah, mohon disampaikan kalau sudah. Ya, tugasnya mencari dhamir di dalam Al-Qur'an. Sudah belum ya? Contohnya huwallahu alladzi la ilaha illahu. Ya, mencari dhamir di dalam Al-Qur'an untuk kita bahas di pekan depan. Domir itu huwa, hiya gitu ya Ustadz Iya, kan? betul. Macam-macam, ada huwa, hiya, ada ana, ada nahnu, anta, ya, anti. Satu saja kalimat di dalam ayat Al-Quran. Ya, nanti insya Allah kita bahas tugasnya pekan depan. Ya, nggak usah banyak-banyak tugasnya. Di kelas F satu saja. Ya, pahim tunan insya Allah. Fahimna insyaallah. Nah, insya Allah. Toyib, ada lagi? Mafi soal? Mafi soal. Alhamdulillah. Mafi soal. Alhamdulillah. Baik, mungkin ini ya ummahat yang bisa Ana sampaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu bahasa Arab ini. Ya. Dan semoga kita semua juga diberikan keistiqomahan dalam menuntut bahasa Arab ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akhiri, mohon maaf apabila ada kekhilafan. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Allah.